Semua orang merasa canggung sehari setelah pertemuan keluarga. Senyum ayah memiliki nada kesedihan, ibu memelukku entah dari mana beberapa kali, dan Tuli akan mulai menangis secara acak. Namun lambat laun, kami perlahan kembali ke gaya hidup biasa kami seperti sebelum pertemuan. Kamu tidak perlu melakukan itu, Main. Aku akan melakukannya. Hah. Tapi aku bisa melakukannya dengan baik. Bukankah kamu yang bilang aku harus belajar bagaimana melakukannya, Tuli? Semuanya pasti sama seperti dulu, kecuali bahwa Tuli menjadi lebih protektif terhadapku dengan mengorbankan mendorong kemandirianku. Wah, cerah sekali. Kita perlu mendapatkan beberapa buah paru-paru. Aku terbangun karena suara Tuli. Langit masih hitam dan gelap, tapi tidak ada awan. Cahaya redup menyelinap masuk ke kamar kami mengisyaratkan cuaca yang baik, dan Tuli membuka jendela, memungkinkan semburan udara luar yang dingin membanjiri ruangan. Tuli, itu dingin. Ah, maaf. Dia menutup jendela dan buru-buru mulai bekerja sambil sarapan. Aku juga pergi dan memilih makanan saat semua orang bergegas melahap makanan mereka. Ibu dan ayah selesai dengan cepat dan mulai menyiapkan perapian dan kayu bakar. Saat ayah menata kayu di samping pintu, dia berbalik untuk melihatku mengunyah roti. Apa yang akan kau lakukan, Main? Mau menunggu di gerbang? Mungkin aku juga harus mengumpulkan paru. Menurut apa yang Tuli katakan padaku, pohon parue adalah tanaman fantasi yang aneh tetapi bagus dan tidak menakutkan. Penjelasannya tentang pohon berduri, bersinar atau semacamnya tidak memberiku gambaran mental yang jelas tentang itu, jadi aku ingin melihatnya sendiri. Tapi saran polosku disambut dengan tatapan marah dari seluruh keluargaku. Tidak, tinggal di rumah atau membantu di gerbang. Mengumpulkan paru sangat sulit, terlalu berlebihan untuk kamu lakukan. Kau pasti akan sakit. Ya, kamu tidak pintar memanjat pohon dan kamu tidak bisa berjalan melewati salju, jadi kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Semua orang menolak gagasanku untuk membantu mereka. Mereka benar, aku bahkan tidak bisa berjalan ke gerbang dengan melewati salju dan pada dasarnya akan menjadi beban di hutan bersalju. Baiklah, mencari paru berakhir pada siang hari, kan? Aku akan membantu di gerbang sampai saat itu. Aku meraih tas jinjingku dan mulai berkemas untuk menuju gerbang. Kupikir karena ayah libur hari ini, Otto mungkin juga tidak masuk kerja, tapi sepertinya tahun ini pada dasarnya Otto pergi ke gerbang setiap hari. Kami pergi begitu aku dan alat pengumpul parue berada di kereta luncur kami yang cukup besar. Ayah menarik kereta luncur ke arah gerbang selatan tempat kerumunan, dan pengunjung kota lain juga menuju arah yang sama, pasti untuk mengumpulkan paru juga. Udara sangat dingin hingga terasa seperti jarum di kulitku, tapi semua orang sangat bersemangat untuk mengumpulkan paru sehingga aku turut bersemangat. Itu seperti sebuah festival. Maaf, jaga Main untukku. Dia akan membantu Otto sampai siang. Ya Kapten. Ayah menurunkanku dengan lembut di dekat gerbang. Aku melambaikan tangan kepada semua orang dan menyapa penjaga, yang sekarang aku kenal di depan mata, sebelum menuju ke ruang jaga malam seperti biasa bersamanya. Selamat pagi, Otto. Hah, Main. Aku pikir Kapten hari ini libur. Otto mengerjap kaget dan aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Hari ini cerah, jadi semua orang akan mengumpulkan paru. Aku bisa membantu sambil menunggu mereka pulang. Ah, aku mengerti. Kurasa kita punya waktu sampai tengah hari. Otto menyeringai, segera mencari tahu situasi, dan mulai menumpuk dokumen yang perlu diperiksa matematikanya. Begitu dia bergeser ke samping untuk memberiku ruang, aku berterima kasih padanya karena memberiku saran sebelumnya. Otto, terima kasih untuk tempo hari.
Aku sudah bicara dengan keluargaku tentang penelananku dan kami memutuskan untuk mencari pekerjaan yang bisa aku lakukan di rumah. Aku sedang berpikir untuk memberitahu Beno ketika musim semi tiba. Masuk akal, kesehatanmu adalah hal terpenting. Aku dapat memberimu beberapa pekerjaan untuk dilakukan di rumah jika Beno tidak dapat memikirkan pekerjaan apapun untukmu, jadi tanyakan saja kapanpun kau siap. Baik, terima kasih. Seringainya yang hitam pekat membuatku gugup seperti biasanya, tapi secara umum aku merasa sangat lega sehingga aku bisa bekerja dengan senyum di wajahku. Keluargaku pulang dari hutan setelah tengah hari berlalu, dan aku sekali lagi naik kereta luncur saat kami kembali ke rumah. Karena mereka bertiga telah berkumpul, kami mendapat 6 paru utuh kali ini. Itu sebagian berkat ibu yang bekerja ekstra keras sekarang karena dia tahu bahkan sisa paru yang diperas berguna untuk sesuatu. Kami membuat jus paru sementara ibu menyiapkan makan siang. Tuli mengambil ranting tertipis dari tumpukan kayu bakar dan menusukkannya ke paru. Hanya itu yang diperlukan untuk merobek kulit paru. Main, ini dia. Aku menangkap sari buah putih kental dengan cangkir, memastikan tidak ada yang tumpah. Aku menunggu sari buah itu berhenti mengalir dengan hatiku menari mencium bau manis, di mana Tuli menyerahkan buah itu kepada ayah. Ayah menghancurkan dan mengeluarkan minyaknya. Tidak butuh waktu lama karena dia bisa menggunakan pemberat. Kami menyimpan sisa 4 buah pertama untuk kami sendiri dan memutuskan untuk membawa sisanya ke tempat Lutz untuk ditukar dengan telur. Setelah makan, aku membawa sisa paru dan resep baru ke tempat Lutz. Jika mereka setidaknya memiliki oven, aku bisa membuat gratin atau bahkan pizza. Tetapi pilihanku dibatasi oleh fakta bahwa mereka hanya memiliki panci dan wajan logam. Hai, Lutz. Apa kau bisa menukarkan beberapa telur dengan ini untuk kami? Aku memikirkan resep baru yang bisa kita coba. Kedengarannya bagus, tapi kakak-kakakku tidak ada di rumah. Kau harus masuk ke dalam dan menunggu. Kemana mereka semua pergi? Apakah mereka bermain karena hari ini terang? Mereka menyekop salju untuk mendapatkan uang saku. Aku tidak tahu cara kerjanya karena aku tidak pernah berpartisipasi, tetapi ternyata menyekop salju adalah cara yang baik bagi anak-anak kecil untuk mendapatkan uang saku. Begitulah nilai kerja keras. Kenapa kamu tetap di sini, Lutz? Paru akan meleleh jika kau tidak memerasnya hingga kering. Ingat, memang benar bahwa paru adalah prioritas tinggi, tetapi rasanya seperti kakak-kakak Lutz baru saja mendorong tugas kepadanya sehingga mereka bisa menghasilkan uang. Itu membuat frustrasi. Tetapi jika Lutz sendiri tidak mengatakan apa-apa, itu bukan tempatku untuk berdebat di tempat yang bukan milikku. Aku ingin setidaknya membantunya membuat sari buah dan mengeringkan paru, tetapi itu membutuhkan kekuatan yang tidak kumiliki. Yang bisa kulakukan hanyalah melihat Lutz mengayunkan palu dan Carla mengumpulkan sari buah. Aku melihat mereka bekerja dengan bingung, dan kemudian ingat aku belum memberitahu Lutz bagaimana pertemuan keluargaku berlangsung. Aku perlu memberitahu dia bahwa aku telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan toko Beno. Hei, Lutz, aku memutuskan untuk tidak menjadi magang Beno. Hah? Mengapa? Lutz melihat ke arahku dengan mata terbuka lebar dan palu masih di udara. Carla menatapku dengan mata terbelalak. Ingat apa yang ibu katakan. Aku hanya akan menjadi beban bagimu. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sana karena aku lemah dan sakit-sakitan seperti ini. Aku membicarakannya dengan Otto dan dia menunjukkan bahwa ada banyak masalah lain jika aku bekerja untuk Beno. Contohnya, Lutz mendesakku dengan pandangan. Sekilas ketika dia kembali mengayunkan palu. Apa yang akan rekan kerja kita pikirkan tentang magang baru yang sakit setiap saat dan hampir tidak pernah bekerja? Ah, jawab Lutz sambil mengayunkan palu.
Carla memejamkan matanya saat dia menekan pemberat ke paru. Kamu akan mempersulit mereka, ditambah dirimu sendiri karena kamu akan ketinggalan pelajaran dan sejenisnya. Tepat sekali. Dan selain itu, aku berencana untuk membuat banyak produk baru. Apakah kau bisa bayangkan berapa banyak uang yang akan aku hasilkan darinya? Seorang magang yang nyaris tidak bekerja dan menghasilkan banyak uang hanya akan membuat semua orang marah. Kau benar. Lutz mengangguk, tetapi mata Carla melebar. Yah, aku melanjutkan. Gaji tinggi juga berlaku untukmu, tetapi aku pikir kau tidak akan memiliki masalah yang sama jika kau bekerja cukup keras dan mengerjakan pekerjaanmu dengan serius. Mungkin akan cerdas jika bicara dengan Beno tentang ini. Ya, aku akan membicarakan itu dengannya begitu musim semi tiba. Paling tidak, Beno bisa membagi upahnya dari potongan keuntungannya dan sebagian besar merahasiakannya. Dia bisa membayar kami hanya dengan mengetuk kartu guild ke kartu kita, misalnya. Kemudian Lutz bertanya, jika kau tidak akan bergabung dengan toko Beno, apa yang akan kau lakukan setelah pembaptisanmu? Aku tidak yakin apa yang akan terjadi pada penyakitku, jadi untuk saat ini aku akan tetap melakukan pekerjaan administrasi dan berbagai hal di rumah, memikirkan produk baru, membantu di pintu gerbang. Pada dasarnya, hal yang sama yang aku lakukan selama ini. Benar, itu mungkin yang terbaik untuk menjagamu tetap sehat, Lutz setuju, yang membuatku menghela nafas lega. Carla juga tampak lega. Jika Main tidak melakukannya, itu berarti kamu juga tidak harus melakukannya, Lutz. Sekarang kamu bisa menjadi seorang pengrajin. Mengapa dia berpikir bahwa Lutz akan berhenti menjadi pedagang karenaku? Aku memiringkan kepalaku dengan bingung dan alis Lutz terangkat karena marah pada kelegaan menyeluruh dalam suara ibunya. Apa yang kamu maksud, Ibu? Apa maksudmu, apa? Carla dengan tulus tidak mengerti dan Lutz mendecakkan lidahnya sebelum berteriak. Aku ingin menjadi pedagang. Main tidak ada hubungannya. Aku menyeretnya ke dalam masalah ini, bukan sebaliknya. Kata Lutz, sangat membuat Carla terkejut sehingga dia menatapnya dengan kaget. Kamu apa? Apakah itu berarti kau masih berencana menjadi pedagang? Hah? Aku benar-benar ingin menjadi pedagang keliling, tetapi aku mendengar tentang kewarganegaraan kota dari mantan pedagang keliling, dan memutuskan untuk menjadi pedagang di kota ini saja. Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu sebelumnya. Aku sudah bilang, kamu hanya tidak mendengarkan atau kamu tidak peduli. Sepertinya mereka benar-benar tidak mengerti satu sama lain. Carla tampak terkejut, seperti dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Aku tetap diam, berpikir bahwa ini adalah percakapan antara keluarga, di mana aku tidak punya tempat. Aku ingat kamu bilang kamu ingin menjadi pedagang keliling, tentu saja. Tapi itu hanya omong kosong yang dikatakan anak kecil manapun. Ini seperti memberitahu seseorang tentang mimpi apa yang kau alami tadi malam. Aku tidak pernah berpikir sedetik pun kau serius tentang hal itu. Aku hanya menunggumu bangun dan melihat kenyataan, kata Carla, menggelengkan kepalanya dengan lemah sambil menatap Lutz dan aku dengan gugup. Aku dapat mengatakan bahwa dia terlempar oleh fakta bahwa, bertentangan dengan harapannya, Lutz benar-benar serius. Dan aku bisa mengerti itu. Kebanyakan orang yang tinggal di sini, tidak pernah meninggalkan kota, selain pergi ke hutan atau beberapa desa pertanian terdekat. Pedagang keliling adalah orang asing yang datang dan pergi. Seperti angin, mereka bukanlah tujuan untuk menjalani hidup. Carla mengharapkan Lutz untuk bangun dan melihat kenyataan, benar-benar sesuatu yang normal di sini. Aku benar-benar ingin menjadi pedagang keliling. Aku ingin meninggalkan kota ini dan pergi ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri tempat-tempat yang hanya pernah aku dengar dalam cerita sebelumnya.
Dan aku masih menginginkan semua itu. Lutz, kamu. Carla mulai berdiri dan mengatakan sesuatu. Aku tahu dari ekspresinya bahwa itu akan menjadi omelan yang tajam. Namun, Lutz melanjutkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Tapi aku bicara dengan seseorang yang dulunya adalah pedagang keliling. Dia mengatakan hanya orang bodoh yang akan melepaskan kewarganegaraan kota mereka. Dia bilang pedagang keliling tidak menerima magang dan aku tidak akan pergi kemanapun dengan mereka. Yah, dia benar. Carla menghela napas lega dan duduk kembali. Orang-orang benar-benar membenci gagasan anak-anak kecil mereka menjadi pedagang keliling. Aku tidak menganggapnya terlalu serius, menganggapnya sebagai pekerjaan yang menyenangkan di mana kau berkeliling dunia, tetapi sepertinya aku masih kekurangan pengetahuan tentang cara kerja dunia ini. Aku sedang berpikir untuk menjadi pedagang keliling sendiri tanpa bantuan apapun, tetapi main memberiku ide yang lebih baik. Dia bilang aku bisa menjadi pedagang kota biasa. Pedagang normal mungkin bisa pergi ke kota lain untuk membeli bahan dan barang. Aku tidak perlu mempertaruhkan segalanya untuk menjadi pedagang keliling. Dia bilang itu akan jauh lebih realistis dan mungkin bagiku untuk berhasil sebagai pedagang kota. Yah, itu pasti lebih baik. Jadi aku meminta seorang pedagang untuk menjadikanku magangnya. Dia pada awalnya menolakku karena aku hanya teman dari seorang teman dari seorang teman. Ya, sudah kukira, jawab Carla dengan suara lelah dan mengangkat bahu. Jelas sekali dia dalam keadaan tidak percaya. Dia tidak menyangka putranya akan benar-benar serius dalam menjadi pedagang keliling. Mempertimbangkan bagaimana magang bekerja di kota ini, hampir tidak ada kemungkinan Lutz menjadi pedagang magang. Mungkin itu sebabnya Carla tidak menganggapnya serius ketika dia menyebutkan ingin menjadi pedagang, bahkan mungkin saja dia tidak sepenuhnya percaya padanya ketika dia mengatakan dia bisa menjadi pedagang magang. Tapi dia memberi kami syarat pekerjaan, dan bilang dia akan membawa kami sebagai magang jika kami menyelesaikannya. Aku dan Main sudah menyelesaikannya dan dia berjanji akan menjadikan kami magang. Aku akan bergabung bahkan jika Main tidak. Aku yakin bisa dan aku akan melakukannya. Carla akhirnya menyadari bahwa Lutz telah membuka jalan hidupnya sendiri dengan kedua tangannya sendiri. Dia menatapnya dengan mata yang cukup tajam, setelah dengan serius mendengarkannya untuk pertama kalinya. Lutz, apakah kamu benar-benar akan mengabaikan orang tuamu dan menjadi pedagang di luar kehendak kita? Kau pikir itu akan berhasil? Aku akan menjadi pedagang bahkan jika itu berarti magang langsung. Aku bekerja keras dengan Main untuk membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Aku sekarang tidak akan menyerah. Magang langsung. Magang yang tinggal dengan hidup dalam kondisi yang paling buruk. Pertama-tama, magang hanya bekerja selama setengah pekan, jadi mereka tidak dibayar banyak. Lebih buruk lagi, mereka tidak memiliki keluarga yang bisa mereka andalkan. Secara fisik melelahkan dan memakan waktu bagi seorang anak kecil untuk hidup sendiri, menangani semua tugas sendiri. Mereka cenderung tinggal di kolong bangunan, yang berarti kepanasan saat musim panas, dan kedinginan saat musim dingin. Hanya mereka yang beruntung yang memiliki atap layak yang tidak bocor. Membawa barang-barang mereka dan mengambil air menaiki tangga sama-sama menguras tenaga. Bahkan mungkin bau sesuatu yang mengerikan karena bukan berarti tidak pernah terdengar orang-orang akan merawat ternak seperti ayam di kolong gedung mereka. Tidak ada tempat untuk memasak makanan, tidak seperti rumah yang disewakan untuk sebuah keluarga, jadi mereka harus meminjam dapur majikan mereka atau makan di luar. Secara alami, gaya hidup seperti itu menyebabkan dompet kosong dan sebagian besar hanya bisa bertahan hidup dengan mendapatkan uang muka dengan biaya hutang yang terus bertambah. Majikan akan menjaga mereka, tetapi hanya sebatas menjaga mereka tetap hidup.
Magang langsung ditakdirkan untuk menjalani kehidupan kerja terus-menerus dan penderitaan sampai dewasa. Lutz, pikirkan sebentar. Kamu tidak bisa bertahan hidup seperti itu. Tidak ada orang tua waras di dunia ini yang menginginkan kehidupan yang sulit untuk anak-anak mereka. Carla pada dasarnya berteriak ketakutan pada gagasan itu. Tapi Lutz hanya mengangkat bahu. Aku bisa bertahan. Aku sudah mempersiapkannya. Lutz adalah kasus khusus karena dia bisa menabung uang musim semi ini dengan menjual kertas. Dia bisa menyiapkan uang dalam jumlah besar setelah pembaptisannya, jika kita menggunakan kulit kayu yang kita simpan di gudang penyimpanan. Rencananya adalah dia memiliki sisa uang bahkan setelah membeli pakaian dan barang lainnya yang diperlukan untuk menjadi magang pedagang. Belum lagi karena dia setiap kali libur sebagai magang, dia bisa terus membantuku membuat dan menjual produk. Dia mendapat untung dari penjualan dan tidak diragukan lagi akan menghasilkan lebih banyak uang daripada rata-rata magang. Aku bisa membayangkan bahwa dia masih tidak akan memiliki kehidupan yang mudah, tetapi setidaknya dia tidak akan jatuh ke dalam kemiskinan yang parah. Hal utama adalah bahwa dia mungkin tidak akan mampu menyewa sebuah kamar, yang berarti tinggal di lokasi yang mengerikan untuk beberapa saat. Kau sedang mempersiapkannya. Itu artinya kamu serius, kan? Aku serius. Setelah lama terdiam, Carla menghela napas berat. Dia mengangkat bahu dengan ekspresi rumit yang tampak seperti tidak menyerah setelah mengetahui betapa seriusnya Lutz. Aku masih berpikir akan lebih aman dan lebih baik bagi kau untuk memiliki pekerjaan stabil pengrajin. Pedagang bisa sukses besar tetapi sangat buruk saat gagal. Jika aku menjadi pengrajin seperti yang ayah katakan, aku akan terjebak seperti ini selamanya. Tidak, terima kasih, Lutz cemberut dengan frustrasi yang jelas. Carla mengerutkan kening. Dia pada dasarnya mengatakan dia tidak senang dengan hidupnya saat ini, yang membuatnya kesal. Apa maksudmu, terjebak seperti ini? Kakakku melakukan apapun yang mereka inginkan dan memberikan tugas kepadaku. Mereka mengambil barang dari aku ketika mereka mau dan aku tidak punya apa-apa. Yah, mereka kakakmu. Mereka mengambil barang darimu, tapi mereka juga memberimu barang, kan? Carla mengerutkan alisnya, gelisah. Dan Lutz menembaknya ke bawah. Apa yang kamu maksud? Makanan yang mereka ambil tidak pernah kembali, dan satu-satunya hal yang pernah mereka berikan padaku adalah makanan yang berantakan. Terkadang warisan mereka sangat buruk, kalian membelikanku sesuatu yang baru, tapi mereka juga mencurinya. Sama sepertiku, semua yang dimiliki Lutz adalah warisan. Tetapi tidak seperti bagaimana Tuli selalu membantuku, kakak Lutz memerintahnya dengan tangan besi. Itu memiliki perbedaan besar. Aku belajar dari bekerja keras dengan main di pekerjaan pedagang kami bahwa segala hal yang aku lakukan sendiri melekat padaku. Aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa terus berjalan dengan kekuatanku sendiri. Seorang pengrajin. Aku bahkan tidak berpikir untuk menjadi salah satunya pada saat ini. Lutz telah ditahan di bawah air oleh keluarganya sepanjang hidupnya dan telah dibebaskan. Dia telah mengamankan jalan menuju mimpinya dan lolos dari kekuasaan mereka. Carla menundukkan kepalanya dan berbisik, aku tidak tahu kamu begitu serius tentang ini. Aku pikir dia hanya menyeretmu. Aku akan melakukan pekerjaan ini sepanjang hidupku. Aku tidak akan menerimanya jika aku tidak mau. Aku menentangmu menjadi pedagang karena aku pikir kau hanya main-main, kau tahu. Carla menghela napas berat dan menurunkan matanya. Dia berpikir untuk sesaat, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pasrah. Jika kamu sudah memikirkannya sejauh ini dan bahkan bersiap untuk kabur dari rumah, yah, kurasa kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan. Kau harus melakukan yang terbaik dan melihat bagaimana kelanjutannya. Ayahmu tidak akan suka,
Tapi aku akan berada di pihakmu. Sungguh. Terima kasih ibu. Ekspresi Lutz menyala. Dia menyerah pada keluarganya yang pernah memahaminya. Setelah matanya melebar tak percaya, dia melompat kegirangan. Mau tak mau aku tersenyum pada Lutz yang akhirnya bertingkah seperti anak seusianya daripada hanya mengkhawatirkan pekerjaan dan masa depannya. Memiliki satu anggota keluarga di pihakmu sangatlah berarti. Suasana hati Lutz yang baik tidak goyah, bahkan setelah kakak-kakaknya pulang, setelah itu kami semua bekerja sama untuk membuat resep baru. Panaskan panci logamnya, Zasya, perintahku. Lutz, kamu taruh banyak keju parut ke sisa paru. Dan Ralph, apa kau bisa memotong daun lage untukku? Aku membagikan pekerjaan sambil menambahkan minyak paru dan garam ke semangkuk sisa makanan yang dimasukkan ke dalam keju Lutz. Setelah memasukkan tanaman mirip kemangi yang dicincang Ralph untukku, yang harus kami lakukan hanyalah mencampurnya dengan baik dan memasaknya. Panci sudah panas. Oke, waktunya memasak. Kita bisa membuatnya seperti kue paru. Kami memasaknya bersama-sama dan memakannya setelah keju yang meleleh menjadi garing. Itu tampak seperti okonomiyaki, sejenis pancake gurih populer Jepang, tetapi kejunya membuatnya terasa seperti makanan barat. Resep ini terinspirasi saat setiap kali aku memotong sisa mie setelah merebus apa yang aku butuhkan untuk soumen atau spaghetti. Ini sederhana untuk dibuat, tetapi benar-benar mengenyangkan. Itu bahkan lebih baik jika kau menambahkan ham dan sayuran cincang super. Itu akan membuat ini menjadi makanan nyata, bukan hanya camilan seperti kue paru. Semua orang tersenyum, menikmati makanan saat mereka makan. Pada suatu saat Ralph mengulurkan tangan untuk mencuri salah satu pancake ekstra Lutz, tetapi Carla menepis tangannya. Jangan mencuri makanan orang lain. Itu serakah. Jika kau ingin lebih, buatlah sendiri. Ralph dan Lutz sama-sama terkejut dengan pukulan Carla. Dia tersenyum hangat ketika dia melihat Ralph mulai bekerja memasak yang baru untuk dirinya sendiri dan Lutz memakan makanannya dengan tenang. Tampaknya masalah rumah Lutz tidak akan terlalu buruk sekarang karena dia memiliki sekutu yang kuat dalam diri ibunya. Sementara itu, aku menghabiskan waktu dengan mengajari Lutz, membantu di gerbang, dan terjebak di tempat tidur karena demam. Lutz membawa bagian susuk jepit rambut, belajar di sini, dan terkadang pergi ke perusahaan Gilberta untuk menjual jepit rambut yang sudah jadi. Lama-kelamaan, badai salju mereda dan menandakan akhir musim dingin dan gaya hidup tertutupku.